Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Bagaimana ini akhir pekan loh. Besok kita sudah hari Senin awal pekan lagi. Udah disibukkan lagi dengan teroran, intimidasi, tagihan Anda kapan dibayar. Gimana mental Anda hari ini? Oke? Mudah-mudahan semuanya oke-oke aja ya mentalnya ya. Tidak ada yang sampai ngedon banget, walaupun masih ada rasa takut sedikit-sedikit. Oke. Di sini mungkin tidak terhitung jumlahnya orang yang bertanya atau menyatakan pinjol legal rasa ilegal. Bagaimana ini seharusnya bang gitu loh ya. Oke, saya bukain sama Anda semuanya. Biar Anda mendapatkan gambaran juga, bisa nggak ini hutang ini dilunasi berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh OJK saja atau kayak mana gitu loh ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, bagi teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Oke, pinjol legal rasa ilegal. Pernyataan ini tidak terhitung berapa banyak jumlahnya. Ya, hampir semuanya mau pinjolnya apapun itu gitu loh. Legal rasa ilegal. Ya. Kenapa orang-orang menyampaikan seperti itu? Ya mungkin saja dari penagihan. Ya, penagihan yang selalu mengintimidasi, penagihan yang selalu mencaci maki, penagihan yang selalu menghina, selalu mengancam, selalu menekan dengan sebar data. Ya, orang-orang menyangkal ini ilegal apa legal sih? Ya kan? Habis itu dari cara mereka menghubungi kita dalam menagih, ya sampai berulang-ulang kali, sampai nggak ada henti-hentinya sama sekali. Bahkan handphone kita kalau sudah telat bayar pinjol, itu tidak ada fungsinya buat siapapun, bahkan rekan-rekan kerja pun kalau ada hal-hal yang penting nggak bisa lagi menghubungi kita. Itu juga salah satu mendorong orang-orang menyampaikan bahwa ini adalah rasa ilegal. Habis itu penerapan bunga, denda, biaya layanan dan lain-lainnya. Kita minjamnya 1 juta, masa dipotongnya 400.000? Ya, dibilang biaya layanan, biaya asuransi, biaya ini, biaya ini. Dan giliran kita mau bayar, berapa dibayar? 1.400.000. Ya, ini sering banget disebut teman-teman oleh pinjol legal rasa ilegal. Saya tidak menyebutin spesifik dari pinjolnya masing-masing. Teman-teman mungkin lebih tahu pinjol-pinjol mana aja sih yang rasanya ilegal. Teman-teman kan sudah tahu, itu sudah saya jelaskan. Mulai dari penagihannya, habis itu cara mereka ketika mau menagih sampai handphone kita tidak berfungsi, habis itu sampai dengan penerapan bunga dan denda. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan pinjol legal yang rasa ilegal? Ingat, video Bapak Mahfud MD di 2021 saya putarin sebentar. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD meminta korban pinjaman online ilegal untuk tidak membayar utang pembayaran. Menurut Mahfud, secara hukum perdata, pinjol ilegal merupakan perusahaan yang tidak sah. Jika korban mendapat ancaman, dapat melapor ke polisi. Jadi hasil rapat koordinasi antara pemerintah dengan BI dengan OJK, di mana di pemerintah itu selain Kemenko Polhukam, ada Polri, ada Kejaksaan Agung, ada Sekretariat Negara, ada Menkominfo, ada Kumham, memutuskan bahwa pinjol ilegal itu melanggar 2 jenis hukum. 1, hukum perdata. Dia tidak memenuhi unsur bahwa harus ada sebab dan cara-cara yang halal, yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah, itu tidak dibenarkan apa yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol itu, pinjol ilegal. Kemudian dari hukum pidananya banyak, ada penipuan, ada pemerasan, ada perbuatan tidak menyenangkan, ada pelanggaran undang-undang konsumen, ada pelanggaran undang-undang ITE, yang kalau ini dijadikan tuntutan secara berlapis bisa belasan tahun nanti hukumannya. Nah, oleh sebab itu secara perdata dia menjadi tidak mengikat, sehingga orang yang terjebak oleh pinjaman itu dan ditagih jangan membayar. Kalau dipaksa membayar,
laporkan ke polisi terdekat, karena pemaksaan terhadap itu adalah sudah merupakan pelanggaran hukum. Lalu yang kedua, ya, dari sudut hukum pidana, saya minta Polri, dan saya sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri agar melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat tentang ini, siapapun dia. Bahwa nanti pastilah ada orang mengaku sebagai lawyer, mengaku apa, lalu membela, itu biasa dalam setiap kasus. Kalau kita tangani lalu ada yang bilang melanggar HAM, melanggar hukum, pokoknya ditangani, ini demi keselamatan rakyat. Ya, kita jalan, nanti dibuktikan di pengadilan apa yang sudah akan dan sudah kita lakukan. Anda sudah menonton bahwa Bapak Mahfud MD menyampaikan pinjol ilegal atas dasar apapun tidak perlu dibayar. Ini yang kita bahas ini bukan pinjol ilegalnya, tapi pinjol legal rasa ilegal. Pinjolnya legal tapi rasanya ilegal. Ya, cocok nggak ini untuk tidak kita bayar juga? Oke, kita putarin lagi beberapa aturan yang diterbitkan oleh OJK juga. OJK banyak loh menerbitkan aturan demi aturan buat si pinjol ini. Hanya saja si pinjol tidak pernah mentaati aturan OJK soal praktek di lapangan. Tapi kalau soal praktek di perusahaan mungkin saja. Tapi kalau prakteknya sudah ke lapangan, tidak ada satupun aturan OJK yang berlaku bagi si pinjol. Ya, contoh OJK menyampaikan dilarang menagih menggunakan ancaman. Pinjol mana yang menagih saat ini baik-baik saja? Ya, hampir semua pinjol menagih menggunakan pola ancaman. Hanya saja tidak menyebutkan nama aplikasi. Kenapa mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi? Karena dia tahu bahwasanya masyarakat tidak mungkin bisa melacak mereka. Mereka dari aplikasi mana, kan gitu. Kalau mereka menyebutkan nama aplikasi, masyarakat bisa melaporkan ke OJK. Ya. Dan sanksi yang diberikan OJK tidak main-main sanksinya. Bahkan sampai pencabutan izin dari si pinjol itu. Makanya si pinjol dengan pihak ketiga mereka yang menjalin kerjasama, dibentuklah kesepakatan. Kalau Anda menagih dengan pola ancaman bla bla segala macam, jangan sampai ceroboh menyebutkan nama aplikasi. Itulah yang terjadi hari ini. Ya, dan sesuai juga dengan pernyataan Bapak Mahfud MD tadi, saya menyampaikan bahwasannya dia menyampaikan pinjol ilegal tidak perlu dibayar lagi. Ya, mereka tidak berbadan hukum dan segala macam. Yang pinjol legal rasa ilegal ini bagaimana? Kita ambil aja kepatokan OJK tadi. Nggak usah juga Anda bayar. Ya, nggak perlu Anda bayar. Ngapain? Kan mereka rasanya ilegal. Ya, ada aturan kenapa tidak mereka ikuti? Ada aturan kenapa tidak mereka jalani? Mentang-mentang OJK tidak memberikan mereka sanksi tegas, bukan berarti mereka seenaknya sama kita, kan gitu. Kita telat bayar, kita sudah dibebankan dengan denda. Ya, kita sudah dibebankan dengan cacatnya nama baik kita. Terus ngapain lagi kita dicaci maki? Ngapain lagi kita harus dihina? Ya, ini harus dipertanggungjawabkan oleh mereka. Ya, makanya teman-teman semuanya, kalau Anda menemui ada pinjol legal tapi rasanya rasa-rasa ilegal, mulai dari penagihan, penerapan bunga, habis itu dia menelpon tanpa henti dan segala macam. Ya, yang jelas konsepnya menteror Anda, bikin Anda nggak nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa sudah saatnya Anda rapatkan barisan untuk berhenti bayar. Ya, Anda temui di lapangan semuanya. Pinjol mana yang keluar dari SOP yang ada, pinjol mana yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, Anda harus berhenti bayar. Biar ini menjadi efek jera bagi pelaku usaha jasa keuangannya. Kalau nggak akan jera-jera mereka. Ya, daripada capek Anda memikirkan pinjol legal, rasa ilegal, pinjol legal, rasa ilegal, tapi Anda nggak berhenti-berhenti bayar. Ya, Anda selalu memperpanjang, Anda selalu mencicil, Anda selalu gali lubang tutup lubang. Harusnya kalau Anda menemukan ada pinjol legal, rasa ilegal, Anda berhenti bayar. Ya, tidak peduli mau pinjolnya pinjol manapun. Ya, tidak peduli mau pinjol raksasa, mau pinjolnya banyak DC-nya, mau pinjolnya datang ke rumah, nggak penting. Kalau mereka sudah keluar dari prosedur yang ada, rasanya sudah kayak ilegal,
berhenti membayar. Ini buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada lagi pernyataan, Bang, pinjol ini kok legal rasa ilegal sih, Bang? Bang, kok legal rasa ilegal? Ya sudah, kalau memang legal rasa ilegal, berarti dari diri Anda berikan sanksinya. Kalau Anda menunggu OJK memberikan sanksi, nggak akan terjadi. Karena OJK menunggu bukti. OJK pengennya kalau ada pinjol yang mengancam, menyebutkan nama aplikasi, itu langsung dipanggil. Itu baru benar. Tapi dipanggilnya ini tunggu viral dulu. Kalau nggak viral, nggak akan dipanggil. Ya, seperti kasus pinjol yang sebelumnya kan viral dulu baru dipanggil. Ya kan? Tinggal kita menunggu aja nih kasus pinjol yang kemarin. Kan kita nunggu. OJK bilangin, dilarang menagih guna ancaman, dilarang menagih dengan mempermalukan, dilarang menagih dengan tekanan fisik maupun verbal. Sekarang si pinjolnya telah mengakui bahwa benar terjadinya pelanggaran. Bagaimana dengan OJK penjatuhan sanksinya? Ada atau tidak? Ya kan, kalau nggak ada ya nggak usah OJK bikin-bikin aturan lagi. Nggak usah cabut aja tuh POJK nomor 35 itu. Nggak perlu lagi diatur-atur hal-hal ini. Bebaskan aja debt collector semuanya. Bebaskan aja pinjol, mau caci maki, mau bunuh orang, mau apa. Bebasin aja, nggak usah diatur lagi kalau memang tidak ada sanksinya. Ya, ini saya tekankan buat teman-teman semuanya nih. Kalau tidak ada lagi pinjol yang sesuai dengan SOP, legal rasa ilegal menurut versi Anda, semuanya sepakat berhenti bayar. Apapun itu, berhenti bayar. Biar ada efek jera. Ya, kalau nggak pinjol ini nggak akan berubah-berubah seperti itu aja seterusnya. Kasihan orang berikutnya. Ini mereka makin marah ini. Ya, bahkan mereka larinya ke media sosial lainnya, iklan mereka. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya yang selalu berkoar-koar pinjol legal rasa ilegal. Ya sudah, Anda berhenti aja bayar. Kan Anda tahu tuh pinjolnya pinjol apa-apa aja. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.